Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Selamat pagi. Selamat datang. Saya sampaikan kepada Pak Binta Prabasena, juga kepada para mahasiswa pada kegiatan BUMN Holding Outlook 2024. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan menampilkan kinerja transformasi bisnis BUMN Holding sektor pariwisata dan pendukung, yaitu PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero. Hari ini kita akan mendengarkan langsung success story dari top manajemen BUMN Holding sektor pariwisata dan pendukung. Mengapa BUMN Holding? Itulah yang akan kita temukan jawabannya dari Bapak Binta Prabasena selaku Vice President of Corporate Planning and Performance Management. Sebelum kita mulai pemaparan dari Bapak Binta, terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Nama lengkap beliau adalah Bapak Binta Prabasena. Tempat tanggal lahir Jakarta 14 Mei 1980. Pendidikan formal S1 Mechanical Engineering, Institut Sains dan Teknologi atau ISTN Indonesia. Kemudian S2 Mechanical Engineering dari Universitas Duisburg, Essen, Jerman. Pengalaman profesional beliau dari 2009 sampai 2010 sebagai Research Assistant di Institute for Combustion and Gas Dynamics, Universitas Duisburg, Essen. Kemudian 2016-2017 sebagai Head of Corporate Transformation Group PT Angkasa Pura II. 2017 sampai 2019 sebagai Vice President of Human Capital Strategi PT Angkasa Pura II. Selanjutnya 2019 sampai 2021 Vice President of Corporate Planning Group PT Angkasa Pura II, dan 2021 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Vice President of Corporate Planning and Performance Management PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Binta Prabasena untuk memulai pemaparan. Silakan, Pak. baik, terima kasih Pak Wakil Dekan, Pak Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu. Saya di sini mewakili PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau disebutnya Injourney ya. Nanti cerita bagaimana kondisi outlook itu terbentuknya holding industri saat ini seperti apa, baik di secara global maupun nasional, dan juga peran dari BUMN dalam hal ini Injourney seperti apa gitu. Dan yang ketiga terkait dengan transformasi apa saja yang dilakukan di Injourney. Jadi kalau kita lihat ya di sektor industri pariwisata, aviasi dan pariwisata secara global itu di tahun 2019 itu adalah sebelum pandemi itu kita tinggi-tingginya gitu dari sisi traffic. Kalau kita lihat data dari Airport Council International gitu, atau dari IATA di tahun 2024 itu back to normal ke 2019. Jadi kita kalau bicara industri aviasi dan pariwisata selalu melihat ke 2019 karena disitulah puncak dari, meskipun sebenarnya secara traffic puncaknya itu 2018 karena tahun 2019 itu ada kaitan dengan di industri maskapai gitu, ada penurunan 20%, tapi secara 2019 ini menjadi dasar. Jadi 2024
secara global itu kembali pulih. Tapi kalau secara pulih dari sisi internasional itu 2025. Nah, data dari Airport Council International, jadi kita lihat ada skenario baik optimis, pesimis maupun moderat. Nah, di moderat sendiri itu secara global diperkirakan sekitar 106% dibandingkan 2019. Sedangkan 2023 saat ini, kalau kita lihat data dari Injourney yang terdiri dari, nanti saya akan cerita terkait dengan member-member seperti apa, itu traffic yang 2023 ini sudah mencapai sekitar 86%. Artinya di 2024 akan kembali normal seperti tahun 2019. Kalau kita lihat itu secara global, kalau secara Asia Pasifik juga kurang lebih sama. Gitu. Data yang di forecast dari IATA itu seluruh maskapai di dunia gitu, memproyeksi sekitar 103% dari tahun 2019. Artinya memang antara Asia dan IATA ini kurang lebih sama ya. Nah, tapi kalau ini artinya ada peluang yang cukup besar dari proyeksi tahun 2024. Tapi kalau kita lihat data dari sisi tourism asset gitu ya, tourism asset yang biasanya setiap tahun itu dilakukan pemeringkatan di seluruh dunia gitu. Indonesia ini memiliki aset yang cukup besar gitu. Kita kalau di Asia itu nomor satu dibandingkan Thailand, Vietnam, Malaysia dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita lihat secara data gitu, ini saya ambil data 2019, itu Indonesia memiliki kontribusi GDP yang masih cukup rendah dibandingkan Asia Pasifik. Itu dibandingkan Thailand kita masih 3 kali lebih kecil gitu. Padahal kalau bicara secara tourism asetnya ini Thailand di bawah kita gitu. Tapi dari sisi tourism GDP-nya ini kita masih di bawah gitu. Artinya di sini ada peluang yang cukup ke depan bagaimana kita meningkatkan peran dari sektor aviasi dan pariwisata ini untuk bisa compete dengan negara-negara khususnya di ASEAN maupun di Asia Pasifik ya. Nah, kalau kita lihat dari aspirasi dari Presiden dan juga RPJMN National Agenda di tahun 2020-2024, ada 5 prioritas target yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada pengembangan infrastruktur, pengembangan talenta, transformasi dari ekonomi, birokrasi dan juga tourism sektor aviasi dan pariwisata ini memiliki tiga prioritas target yang relevan gitu dalam hal meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata. Jadi kita memiliki tugas yang cukup ini ke depan ya di dalam rangka itu juga mendukung sesuai dengan RPJMN ini. Nah, kalau kita lihat juga dari arahan strategis yang lain dari sektor turisme sendiri, ada target-target yang menjadi target achievement kita juga gitu. Dari tourism contribution terhadap GDP yang saat ini masih 4,7% dan diharapkan bisa meningkat 5,5% di tahun 2024. Ada tourism workforce, dalam hal ini penciptaan lapangan kerja, dampak dari economic impact dan ekonomi sosial juga, itu diharapkan bisa meningkat lebih baik lagi di tahun 2024. Dan juga Travel and Tourism Index yang tadi saya sampaikan oleh yang biasanya diterbitkan oleh UNWTO, itu bisa yang saat ini 2019 nomor 40, ranking 40 menjadi ranking 30, dan beberapa target lain seperti jumlah wisatawan dan juga baik internasional maupun domestik. Jadi ini menjadi referensi dalam hal kita untuk bisa meningkatkan
di kinerja dan juga sektor. Nah, kalau kita bicara sektor aviasi dan pariwisata, ini ekosistem itu cukup kompleks. Jadi sektor aviasi dan pariwisata ini terdiri dari beberapa stakeholder ya, baik dari public, private, dan juga yang lainnya. Kalau kita lihat di sini sebagai tourism orchestrator, gitu, Injourney, kita akan banyak berkolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder, baik dari travel agency, dari online platform penyedia akomodasi, wisatawan, juga dari pemerintah dan juga universitas atau perguruan tinggi yang lain yang nanti bisa berkolaborasi gitu. Inilah peran dari Injourney untuk bisa secara sinergi dalam rangka juga mendukung pemerintah untuk memulihkan khususnya di sektor aviasi dan pariwisata. Data 2019 kalau kita lihat bagaimana peran dari aviasi dan pariwisata ini secara ekonomik impact maupun juga sosial, kita lihat di sini dari industri airport, ground handling, catering, MRO ini jasa untuk maintenance pesawat, juga ada beberapa kargo dan yang lainnya itu secara lapangan kerja, data dari Kementerian Pariwisata ini itu menciptakan kita 13 juta lapangan kerja untuk karyawan. Secara direct employees-nya lapangan kerja itu sekitar 400.000, dan kalau dari sisi PDB atau GDP-nya itu kontribusinya sekitar 10 miliar dolar. Cukup besar gitu potensi yang ada gitu. Nah, dari outlook yang ada gitu, dan dari ekspektasi, aspirasi, harapan dari pemerintah, Injourney ini dibentuk dengan beberapa peran. Kalau kita lihat, kami selaku BUMN memiliki 2 peran utama, baik secara sebagai value creator dan juga sebagai agent development. Nah, value creator di sini artinya bicara terkait korporasi. Jadi bagaimana BUMN atau Injourney terus mengupayakan pertumbuhan bisnis dengan tetap memperhatikan dari sisi mitigasi risiko. Itu berkaitan juga yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan berbagai aspek. Jadi dari sisi juga kontribusi finansial. Finansial ini artinya perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dari sisi profit gitu. Dan dari sisi agent of development, mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat dan menjadi agen perintis. Ini ada 3 yang terkait dari sisi mencukupi kebutuhan hidup. Di sini bagaimana BUMN bisa memberikan layanan berupa barang dan jasa berkualitas untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari sisi national excellence, menjadi pionir dalam aktivitas bisnis yang belum diminati oleh swasta. Dan dari sisi people's economy ya, berpartisipasi aktif dalam membimbing dan mendorong UMKM dan ekonomi. Jadi cukup ini Pak peran kami di baik BUMN maupun Injourney di sini. Nah, perjalanan terbentuknya Injourney dari awal gitu, dan dari menyusun kajian dan lain-lain gitu, dari 2019 sampai dengan saat ini. Jadi Injourney di bawah Kementerian BUMN dari tahun 2019 waktu itu dibentuk beberapa tim untuk pembentukan dan penyusunan kajian oleh Kementerian BUMN gitu. Dan waktu itu juga tahun 2019 ditetapkan Direktur PMO-nya waktu itu Pak Edwin Abdullah Hidayat selaku PMO, Direktur PMO untuk mengawal proses terbentuknya holding Injourney ini. Jalan dengan waktu, proses
penyusunan kajian dan lain-lain. Di bulan Juli waktu itu ditetapkanlah cangkang dari Injourney, perusahaan cangkang. Jadi itu ada nama BUMN namanya PENAS survei udara. Jadi bidangnya itu survei udara, foto udara. Itu menjadi cangkangnya Injourney untuk menjadi perusahaan. Nah, lalu ditetapkan anggaran dasar sampai lahirlah Injourney di bulan Oktober tahun 2021 di tanggal 6 sesuai peraturan pemerintah nomor 104, 5 BUMN bergabung ke dalam Injourney. Ada Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, ada Taman Wisata Candi yang mengelola Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, dan saat ini juga beri amanah untuk mengelola Taman Mini. Juga Sarinah yang ada di Tamrin, dan satu lagi Hotel Indonesia Natur yang mengelola hotel-hotel yang ada di Indonesia. Jadi di tahap 1, jadi memang secara kajian pembentukannya itu Injourney terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama 5 BUMN yang tadi saya sebutkan bergabung, lalu di tahun 2023 bergabung kembali PT Pengembangan Pariwisata Indonesia yang mengelola kawasan di Nusa Dua dan juga Mandalika saat ini, yang mengelola event MotoGP kemarin yang di Mandalika, Pak. Jadi bergabung di tahun 2023 di bulan Januari, tetap pastinya di tanggal 18 Januari itu keluarlah peraturan pemerintah nomor 3. Dan saat ini sebagaimana juga pembentukan Injourney ada tahap ketiga yang nanti saat ini juga masih kajian. Jadi untuk inklusi maskapai yang akan bergabung di. Nah, Injourney sendiri itu akan terdiri dari 4 subcluster, kita sebut ya Pak, subcluster yang di beberapa perusahaan tadi mungkin akan di grup menjadi beberapa cluster. Itu ada 4 dari airport management, lalu airlines management, ada juga destination management, dan yang terakhir adalah subcluster efficient service and cargo. Jadi bisnis-bisnis yang ada di aviasi atau Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II ini ada yang terkait dengan bisnis kargo dan ground handling dan efficient service, itu nanti akan menjadi satu subcluster sendiri yang saat ini ditargetkan di akhir tahun bisa terbentuk. Dan juga airport management tadi juga menjadi salah satu yang nanti akan dilakukan percepatan untuk terbentuk juga. Jadi ini perjalanan kami kurang lebih hampir 2 tahun Injourney semenjak berdirinya, dan akan terus melakukan transformasi dalam rangka untuk mendukung pemulihan pariwisata secara nasional. Nah, visi yang kami itu menjadi leading tourism ecosystem in the region, providing memorable experiences through Indonesian hospitality. Jadi ada 6 member yang saat ini sudah bergabung, dan subcluster ASC atau IAS yang nanti akan bergabung segera. Dan masing-masing kami di dalam rencana jangka panjang strategi kami telah menetapkan peran dari masing-masing member kami, dari airport Angkasa Pura I, Angkasa Pura II yang akan menjadi tourism hub di sini. Lalu ITDC menjadi pengembang destinasi pariwisata, TWC sebagai DMO, dan untuk Hotel Indonesia sebagai hotel dan travel management, Sarinah product dan retail operator, dan juga subcluster ASC atau IAS ini khusus untuk portofolio airport service dan kargo. Dan ke-6 dan yang nanti akan bergabung ya menjadi 7 ini dibentuk holding Injourney dengan konsep holistik, kolaboratif, dan inklusif. Jadi bagaimana kesemuanya sistem ini bisa saling
berkolaborasi dan saling mendukung untuk mendukung pemulihan. Dalam hal ini kolaboratif adalah bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, dan juga inklusif ini bagaimana seluruh value chain, rantai pasok yang ada di sektor aviasi dan pariwisata ini menjadi solusi untuk pengembangan. Injourney memiliki 36 airport yang tergabung di seluruh Indonesia, baik dari barat sampai timur, hotel, juga retail area seperti Sarinah, dan beberapa destinasi. Kami mengelola destinasi kawasan di Mandalika maupun Nusa Dua, dan juga 5 DPSP super priority, destinasi super prioritas baik di Labuan Bajo, di Borobudur, di Mandalika, dan juga Likupang. Jadi tugas kami ini di seluruh DPSP maupun juga seluruh sektor yang ada bisa kolaborasikan dan mendukung pemulihan pariwisata. Nah, kami juga telah menetapkan segmentasi dari portofolio kami khususnya di tourism itu menjadi 2. Jadi yang mass tourism ini adalah yang low value high impact, jadi fokus kepada low hanging fruits ya. Jadi itu seperti Medan, Jakarta, Surabaya yang memang cukup besar gitu, tapi impactnya juga sangat besar. Yang satu lagi adalah special atau premium tourism, itu high value low impact. Ini banyak kaitannya dengan yang eco atau conservation tourism di Labuan Bajo maupun spiritual tourism di Borobudur dan health and wellness tourism di kawasan Sanur. Nah, diharapkan juga ke depan kita akan terus menambah dari jumlah hotel dan juga destinasi yang ada, sehingga economic impact dari Injourney itu bisa lebih bisa mendukung ekonomi Indonesia gitu. Kami menyusun strategi untuk bisa mencapai visi dan misi kami itu, di mana terdiri dari 5 pilar, Pak. 5 pilar. Dari pertama corporate fundamental and portfolio. Jadi di corporate fundamental portfolio itu kita menata seluruh portofolio yang ada dan juga tadi saya sampaikan subcluster, dan juga melakukan transformasi di keuangan dan juga manajemen risiko gitu. Selain itu juga travel management dan lain-lain. Jadi pilar tersebut lebih bagaimana fundamentalnya dulu dan juga portofolionya itu kita lakukan gitu, karena di sini di Injourney itu dampak dari pandemi cukup besar dari sisi keuangan. Jadi sebelum pandemi itu secara bottom line kami positif gitu, tapi tourism dan aviasi ini industri yang sangat terdampak secara global juga, dan artinya di sini dari sisi keuangan kami masih terus melakukan pembenahan dan restrukturisasi, sehingga harapannya di tahun 2023 ini kita bisa kembali positif setelah beberapa tahun kita cukup ini ya melakukan restrukturisasi dan lain-lain. Yang kedua pilarnya adalah travel connectivity and experience. Jadi di travel connectivity ini bagaimana kami bisa membuka rute-rute baru, baik direct maupun indirect flight, khususnya di internasional. Jadi kalau kita lihat data yang kami lakukan riset, ada beberapa negara yang kami coba survei gitu, yang sebenarnya memiliki potensi sangat besar dan wisatawan yang marketnya cukup besar untuk ke Indonesia, tapi dari sisi konektivitasnya ini ada yang belum secara direct itu belum ada di kota-kota tertentu. Kita fokus kepada di 3 negara besar seperti China, India, dan Korea Selatan. Itu ada beberapa negara yang mungkin nanti akan dibuka rute-rute secara langsung, sehingga itu akan menjadi menarik
dibandingkan kalau wisatawan harus transit dulu di misalnya di negara di Singapura atau di mana gitu. Nah itu yang salah satu juga target kami untuk membuka rute-rute baru. Selain juga dari sisi bagaimana meningkatkan customer experience di airport ya. Di airport itu, jadi kalau Bapak Ibu ke airport itu bukan saja sebagai transit atau end destination, tapi bisa seperti di negara lain bisa belanja atau hal-hal yang bisa menarik untuk dikunjungi gitu. Konsep airport sendiri kedepannya bukannya sebagai tempat take off dan landing, tapi bisa menjadi satu tempat yang bisa menarik untuk dikunjungi, seperti untuk ke mall gitu atau hotel, dan bahkan di negara-negara tertentu itu ada yang di airport bisa menjadi rumah sakit yang sangat yang memberikan pelayanan yang mungkin tidak ada di negara lain. Jadi itu menjadi konsep. Dan yang ketiga, marketing and distribution ini bagaimana dari sisi promosi, distribusi, pariwisata, memperkenalkan produk-produk kami, joint marketing, bundling, dan lain-lain, sehingga ini bisa mendukung secara keseluruhan dari target. Dan yang keempat, destination and experience, destinasi yang ada gitu, kami memberikan pelayanan atraksi seperti event-event yang ada, seperti kemarin kalau di Mandalika itu ada MotoGP, terus ada kemarin juga di bulan Agustus ada Asian Road Race, balap motor Asia gitu. Dan juga destinasi-destinasi menarik yang lainnya yang seperti di Nusa Dua, di Bali gitu ya. Dan nanti yang di Bali juga akan kita kayak Kasanur, jadi satu kawasan yang health and wellness-nya itu nanti bisa menjadi ketertarikan untuk bisa datang ke sana. Jadi konsep-konsep inilah yang perlu dilakukan di Injourney. Nah yang terakhir adalah derivative business, bisnis portofolio untuk yang ini efficient service and cargo. Jadi tadi saya sampaikan, jadi ini satu potensi yang cukup besar gitu, di mana saat ini kita masih di nomor berapa di dunia, dan harapannya dengan terbentuknya satu portofolio entitas baru ASC atau Essential Service and Cargo ini bisa compete dengan negara lain dan menjadi nomor 4 di dunia dari sisi top line-nya gitu. Dan tentunya kelima pilar ini harus didukung dari SDM, dari IT, dari sisi finance, dan environment, mendukung sustainability dan environmental friendly. Jadi inilah yang kami lakukan secara strategi holistik untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Nah, kembali kepada tourism ecosystem gitu. Jadi kalau bicara terkait dengan customer journey gitu ya, dari ada proses dream atau planning, kalau mau beli tiket itu pasti merencanakan perjalanannya, kita mau kemana, terus nanti naik pesawat apa dan lain-lain gitu. Itu di proses dream and plan, lalu journey ke proses booking gitu, proses ticketing dan lain-lain, proses perjalanan itu sendiri, lalu experience itu di tempat destinasi, tempat wisata, dan juga post journey-nya, di mana setelah traveling itu biasanya kita share di sosmed gitu. Nah, disinilah seluruh peran dari member kami Injourney dan yang diorkestrasi oleh Injourney Holding itu sendiri, itu saling bahu-membahu untuk memberikan pelayanan dari proses pre sampai post journey gitu. Bagi contoh, untuk proses booking di sini ada Angkasa Pura dan juga nanti rencananya inklusi maskapai. Untuk yang di travel ada juga untuk booking itu ada Hotel Indonesia, sedangkan untuk travelnya ada Angkasa Pura dan juga
kedepannya maskapai dan juga experience pengalaman member dari ITDC atau Pengembangan Pariwisata Indonesia, TWC, Taman Mini, Candi, dan lain-lain, Hotel Indonesia juga, dan juga Sarinah ini memberikan pengalaman terhadap pengunjung maupun wisatawan yang datang gitu. Dan yang terakhir share itu dari Dream Plan dan sampai dengan share ini Injourney lah punya peran dalam mengorkestrasi seluruh journey yang ada gitu. Jadi disitulah peran besar dari holding. Nah, dalam menjalankan perusahaan parenting strategi di Injourney, kami memiliki dua tipe parenting, strategic manajemen maupun active manajemen. Dan ini kami bagi menjadi dua juga. Untuk yang strategic management lebih kepada yang tourism orchestrator, di situ seperti partnership, product development, marketing, customer experience, dan community stakeholder relationship. Itu konsepnya ada strategi, ada strategic management. Sedangkan yang active management ini, untuk yang strategic management ini adalah untuk yang corporate, sedangkan active management tadi yang tourism orchestrator. Yang strategic management sendiri ini lebih perannya ke korporasi. Jadi korporasi memberikan direction strategi, human capital, financial, operation excellence, legal, governance, dan lain-lain. Inilah peran dari holding dari dua tourism orchestrator maupun korporasi ini. Jadi kami terus melakukan penataan dan juga kolaborasikan seluruh member dengan strategi portfolio ini. Di awal tadi cerita juga bagaimana 5 DPSP destinasi super prioritas, dan disinilah kami juga memiliki strategi untuk meningkatkan, mengembangkan destinasi yang ada dan menciptakan suatu pengalaman yang tidak terlupakan di destinasi. Kami telah membagi beberapa strategi gitu, baik untuk yang di Jogja, di Lombok, Labuan Bajo, Likupang, Danau Toba, dan juga Bali, melakukan survei secara global waktu itu dengan beberapa di seluruh dunia dan beberapa negara. Kami coba lihat wisatawan mana yang memiliki market cukup besar gitu dari beberapa destinasi ini, target marketnya di mana gitu, sehingga dari target market dan segmenting tadi disampaikan sebelumnya, kami akan membuat satu program-program yang bisa mendukung di masing-masing DPSP itu. Sebagai contoh misalnya Jogja, itu target country-nya seperti di India, Korea Selatan, juga Malaysia yang cukup besar datang ke Jogja gitu. Dan dari sisi accessibility-nya tadi, direct flight dan konektivitas, juga bandaranya kita lakukan pembenahan maupun peningkatan dari pelayanan, sehingga itu bisa menarik dari sisi dan dari sisi destinasinya, atraksi, event, dan lain-lain yang ada di Borobudur atau yang di member kami di TWC dan juga Hotel Indonesia, itu memberikan satu kalender event di masing-masing destinasi ini. Jadi di seluruh destinasi itu kami sudah membuat satu roadmap bagaimana di target marketnya, strateginya baik di accessibility, amenities, dan juga di atraksinya. Jadi kurang lebih itu. Nah, dari kedua bagian tadi, yang sehingga transformasi yang kami lakukan dalam 2 tahun terakhir ini, kita lihat dari sisi peningkatan traffic ya, traffic di sini Injourney itu sudah mulai kembali normal di angka di tahun 2019 tadi kita trafficnya 172 juta penumpang, dan 2020 sempat turun sampai 68 juta penumpang, hampir 60%, sehingga secara
bottom line maupun top line-nya kami juga cukup terdampak gitu. Tapi mulai beralih-alih di tahun 2021 dan 2023 ini diharapkan bisa kembali pulih, dan diproyeksikan tahun ini kami kembali 86% dari 2019, dan 2024 diharapkan bisa kembali normal 2024 ke 2019. Nah, kalau kita lihat di Angkasa Pura I yang mengelola 16 bandara itu udah 85% trafficnya diperkirakan tahun ini, dan AP2 20 bandara ada 84 pulih 84%. Jadi hampir mendekati 100% yang akan diharapkan dicapai tahun 2024. Dan ini kalau kita lihat dibandingkan negara-negara lain yang data dari IATA, ini kita lihat bahwa Injurni ini mulai hampir sama trennya dengan di Asia Pasifik gitu. Jadi kita lihat memang trennya sudah sama ya. Dan kami juga melakukan beberapa transformasi dari sejak terbentuknya Injurni di tahun bulan Oktober 2021. Ada beberapa event seperti kemarin MotoGP di bulan Oktober, lalu ada sebelumnya juga ada WSBK ya, World Superbike yang di Mandalika, lalu di launching Sarinah di bulan Juli tahun 2022, New Sarinah Transformation. Kalau Bapak Ibu ke Tampil Sarinah melihat satu yang baru ya, dengan tampilan dari Sarinah, dan juga beberapa atraksi yang biasanya setiap hari kami lakukan di sana. Di bulan Februari kemarin di 2023 kami juga menyelenggarakan event internasional yang pertama kali di Indonesia, itu F1 Powerboat, ajang dunia perlombaan dengan menggunakan boat di Danau Toba. Dan juga saat ini di minggu depan tanggal 22 sampai 26 akan ada event internasional juga, itu Aquabike, jadi jet ski internasional, itu akan dilakukan Danau Toba, dan itu pertama kali di Indonesia dilakukan. Dari sisi airport juga kami melakukan pembenahan transformasi, khususnya pada saat waktu acara KTT G20 di tahun 2023, bagaimana kami melakukan transformasi di bandara-bandara khususnya di Bali dan juga Soekarno-Hatta untuk bisa memberikan pelayanan dan juga tampilan yang baru di bandara tersebut untuk para delegasi-delegasi yang ada. Dan di 2023 juga kemarin baru saja kami launching Taman Mini, satu hal yang baru itu, transformasi Taman Mini cukup signifikan. Beberapa hal di anjungan-anjungan yang ada itu kami lakukan pembenahan ya, bekerjasama juga dengan Kementerian PUPR dan juga kementerian yang lain. Dan di 2023 juga kemarin ada Asian Road Race, balap motor yang di Mandalika. Jadi ada beberapa ajang yang menjadi satu kalender event yang ada di Mandalika khusus untuk balap, karena tadi disampaikan di awal segmenting dari Mandalika ini adalah menjadi sport tourism. Dan juga di 2024 nanti akan ada banyak lagi transformasi yang akan kami lakukan. Hal ini semuanya dalam rangka untuk mendukung pemulihan pariwisata, baik dari ajang destinasi wisata, launching di kawasan ekonomi khusus Sanur yang tadi health and wellness, juga beberapa subcluster atau subholding yang akan nanti dibentuk di tahun 2023 ini dan bisa berjalan di tahun 2024. Nah, dari sisi economic impact, kalau kita lihat dengan adanya
event MotoGP yang kemarin dilakukan itu cukup besar impact-nya, khususnya di Mandalika itu sendiri. Di sini kalau kita lihat MotoGP tahun 2022 itu mengenerate penonton itu 102.000 dengan jumlah pekerja serapannya itu 4.600 dan estimasi dari belanja penonton tersebut sekitar 550 miliaran gitu, dan perputaran uang yang cukup banyak, dan juga beberapa hal dampak-dampak ikutan lainnya dari event yang ada di MotoGP di Mandalika. Juga nanti event-event yang lain juga harapannya bisa terus memberikan dampak yang positif baik dari di lokal maupun juga secara Indonesia, secara nasional gitu. Sarinah juga transformasi. Di sini kalau kita lihat yang baru saja di launching itu bisa memberikan juga dampak dari sisi UMKM dan retail yang lainnya, karena konsepnya di Sarinah ini adalah untuk mendukung UMKM dan produk-produk dalam negeri lainnya. Taman Mini juga konsepnya adalah disampaikan oleh Menteri BUMN, basic filosofi transformasi Taman Mini adalah inklusif, intelligence, dan juga cultural philosophy. Jadi ini yang kemarin juga sudah diresmikan oleh Presiden juga Menteri, dan ekonomik KIK atau Economic Zone Sanur ini yang nanti di tahun 2024 diharapkan bisa bisa beroperasi secara bertahap gitu. Ini nanti ada beberapa kawasan yang akan dari si hotel, healthcare, juga beberapa commercial space dan UMKM di sini di Nusa Dua. Transformasi airport juga dilakukan di beberapa, khususnya di kemarin pada saat KTT G20 di Soekarno-Hatta dan juga di Denpasar, Bali, dan juga beberapa airport yang lain nanti akan terus kami lakukan pembenahan. Juga dari transformasi salah satu member di sini, Angkasa Pura I, yang terdampak pada saat COVID, dengan melakukan transformasi dilakukan itu sekarang bisa meningkat dari sisi revenue-nya 73% dari tahun 2022 dengan quarter 3 yang sama gitu, dan dari sisi biayanya juga bisa ditekan 47% dari sebelumnya, dan dari sisi trafficnya juga meningkat 40% dari tahun 2002. Sekarang sudah di tahun 2023 ini sudah mencapai 52 juta penumpang, meningkat 40% dari tahun sebelumnya yang hanya 30 juta. Dari sisi top line, bottom line juga meningkat cukup signifikan, EBITDA margin meningkat 61%, dan juga dari sisi net profitnya 172%. Jadi transformasi inilah yang dilakukan di seluruh member kami, sehingga ini bisa finansialnya bisa meningkat dan bisa mendukung untuk melakukan inisiatif-inisiatif yang dapat mendukung pemulihan sektor pariwisata di Indonesia. Dan harapannya dengan Injourney ini berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada untuk membangun untuk mendukung pemulihan dari sektor aviasi dan pariwisata Indonesia. Kurang lebihnya itu, Pak Mumu. Oke, terima kasih Pak Binta. Sangat penting dan sangat menarik materi yang disampaikan. Setidaknya dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi kelembagaan, Pak ya. Ini mendekatkan jarak antara dunia akademik yang penuh dengan teori dengan dunia praktis. Yang pertama. Yang kedua dari sisi substansi,
saya melihat ada irisan kepentingan antara kami FIB dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Pak. Karena yang pertama di FIB itu ada mata kuliah wajib fakultas, yaitu mata kuliah kepariwisataan. Yang kedua ada mata kuliah kebudayaan. Dan yang ketiga, semua mahasiswa kami ini sesuai dengan prodinya masing-masing belajar bahasa asing. Oke. Semua ini irisannya sangat banyak dengan perusahaan Bapak. Sehingga kami sangat berharap dari kegiatan ini ada yang bisa dikonkretkan. Misalnya yang pertama, ada mahasiswa kami yang bisa magang atau praktik kerja di kantor Bapak. Kemudian banyak juga lulusan kami yang bisa diserap di dunia kepariwisataan gitu. Atau juga ada dari pihak Bapak yang memberikan kuliah umum di kampus kami gitu. Jadi sangat banyak yang bisa kami kerjasamakan dengan kantor Bapak gitu ya, karena irisannya sangat banyak. Nah, para mahasiswa baik yang hadir secara luring kurang lebih 20-an orang, Pak. Dan yang ikut luring hampir 400-an, Pak. Oh, ya. Banyak sekali ini. Banyak ya, Pak. Ya, sudah banyak pertanyaan yang masuk ke kami begitu ya, dari beberapa orang yang disampaikan melalui Zoom ini ya. Nah, karena itu sekarang tiba saatnya untuk tanya jawab ya. Ya, kurang lebih waktunya ya sekira antara 20-30 menit lah ya. Tapi saya ini Pak tadi menarik Pak yang tadi Bapak sampaikan. Ya, enggak. Memang di kami sangat welcome ya Pak dengan konsep kerjasama dengan perguruan tinggi universitas ya. Konsep pentahelik kami berkolaborasi dengan baik dengan swasta maupun pemerintah dan institusi, juga dengan pendidikan gitu. Itu kami sangat terbuka. Jadi peran dari Injourney memberikan sharing terkait dengan expertise atau pengalaman, dan juga program magang dan juga program riset lainnya yang nanti bisa dikolaborasikan sama Pak. Jadi kami cukup welcome Pak dengan itu Pak. Iya, terima kasih Pak Binta. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ya. Tentu saja mohon maaf tidak semua bisa disampaikan langsung di sini. Penanya pertama ini dari mahasiswa program studi sastra Rusia ya. Pertanyaannya begini Pak, apa yang menjadi tantangan ke depan perusahaan dalam pengelolaan sektor industri pariwisata? Silakan Pak. Iya, jadi memang dari sisi industri aviasi dan pariwisata ini kami memiliki challenge ya Pak, baik secara challenge yang internal maupun eksternal gitu. Yang ini menjadi satu upaya kami untuk terus melakukan perbaikan. Jadi seperti dampak dari pandemi ini, salah satunya adalah secara kekuatan finansial di member yang hampir semuanya terdampak keuangannya, dan sekarang kami lakukan pembenahan transformasi sehingga ini bisa kembali normal. Dan dengan kembali normal itu kemampuan finansial untuk bisa mengembangkan dari sisi investasi dan lainnya itu bisa terus lebih baik gitu. Yang kedua dari sisi supply dan demand pesawat. Jadi memang pariwisata ini salah satunya di sisi maskapai itu dengan terdampaknya dari COVID, dari sisi keuangannya itu supply dari jumlah pesawat itu jadi
saat ini terbatas. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu naik pesawat gitu ya, mungkin untuk beberapa destinasi itu kadang kita penuh misalnya seperti itu Pak ya. Sehingga ini juga menjadi satu strategi yang nanti akan kita lakukan. Dari sisi airportnya juga kita akan mendukung untuk proses konektivitas tersebut. Yang lainnya dari sisi kapasitas, jadi kapasitas bandara ini sebelum COVID itu kan memang rata-rata hampir di 35 bandara kita itu ada yang sudah mulai over capacity gitu Pak ya. Karena waktu itu sebelum COVID itu demand-nya sangat tinggi gitu. Dan bandara-bandara ini memiliki kapasitas sudah hampir jenuh gitu ya. Nah, mungkin di 2020 sampai dengan 2022 ini masih karena secara marketnya itu turun, secara trafficnya ini otomatis kapasitasnya masih bisa. Tapi dengan kembalinya di 2023 dan 2024 ini kami harus aware dengan market yang mulai kembali normal 2019 gitu, sehingga kapasitas ini kami untuk melakukan percepatan pengembangan khususnya di bandara-bandara yang hub seperti Soekarno-Hatta dan juga Bali gitu. Itu yang dari sisi kapasitas. Sedangkan yang dari yang lainnya itu dari sisi kompetisi di sektor yang lain seperti retail, lalu dari sisi hotel dan lain-lain, karena mereka memiliki juga pengalaman yang lebih lama atau lebih ini, sehingga kami perlu bisa berkompet dengan para industri tersebut. Dan otomatis dari sisi SDM-nya gitu kan perlu kita tingkatkan di Injourney, juga dalam hal mengantisipasi dengan adanya industri 4.0 digital Pak. Nah, ini yang menjadi salah satu PR kami untuk bisa mengimbangi dengan perubahan dari shifting market yang ada setelah pandemi dan juga digital ini. Jadi itulah yang menjadi challenge. Di sisi lain juga dengan adanya kedepannya tren teknologi seperti taksi terbang atau VTOL itu juga menjadi satu concern di kami ke depannya. Jadi beberapa hal Pak, khususnya kalau di internal itu memang dari sisi pengembangan SDM dan juga di dalam organisasi kami untuk bisa lakukan terus pembenahan di itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Wisatawan dari Rusia cukup banyak Pak ya, selama ke Bali. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini datang dari mahasiswa Prodi Sastra Jepang. Wisatawan Jepang juga banyak Pak ya. Pertanyaannya demikian. Sejalan dengan pemulihan industri aviasi dan pariwisata di tahun 2024, strategi apa yang akan dilakukan Injourney di tahun depan? Silakan. Iya. Jadi memang tadi saya sampaikan di 2024 ini kita kembali normal, sehingga upaya-upaya yang dilakukan transformasi juga harus lebih lebih beyond dari apa yang jadi target gitu. Kami telah menyusun satu strategi yang juga ini menjadi salah satu compliance kami sebagai BUMN pada pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, menyusun strategi atau kami menyebutnya RKAP 2024. Jadi kami menyusun strategi dengan temanya adalah strengthening business fast recovery dan mendukung keberlangsungan pertumbuhan dari ekosistem kolaborasi. Nah, ada 3 pilar yang kami lakukan Pak strateginya. Jadi dari sisi corporate fundamental portfolio, dan ini juga menjadi satu tema yang ada di rencana jangka panjang kami, telah terus melakukan pembenahan di sisi internal gitu. Dari sisi portfolio tadi saya sampaikan bagaimana transformasi di keuangan dan manajemen risiko, pembenahan dari portofolio yang ada di member-member kami,
tadi dengan rencananya pembentukan subholding airport management efficient service cargo di tahun ini, otomatis tahun 2024 kalau tahun 2023 ini terbentuk, maka strateginya bisa langsung ibaratnya lari gitu ya, dengan mencapai target-target yang telah ditetapkan itu. Di sisi financing juga dengan adanya holding ini bisa secara konsolidasi melakukan growth financing bersama gitu, sehingga nanti bisa membantu member-member yang lain yang membutuhkan dari sisi financing. Itu yang pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah bagaimana travel connectivity tadi masih menjadi PR juga di beberapa destinasi juga di bandara, dan juga business growth. Jadi travel connectivity dan business growth ini tadi bagaimana kami bekerja sama dengan berkolaborasi dengan maskapai lain di negara lain yang bisa nanti membuka rute-rute baru gitu, baik direct maupun indirect, khususnya tadi di negara-negara yang marketnya cukup tinggi ke Indonesia gitu, India, China dan juga Korea Selatan. Itu kami akan lakukan upaya untuk membuka. Dari sisi business growth di sini meningkatkan dari bisnis-bisnis yang portofolio yang baru yang ada tadi dengan efficient service and cargo, lalu dengan membentuk satu subcluster yang lainnya gitu, airport management. Ini diharapkan bisa dengan terbentuknya entitas baru itu bisa meningkatkan portofolio yang kinerja perusahaan. Airport strategi juga kami lakukan dengan nanti bagaimana penataan bandara-bandara untuk menjadi hub yang ada di Indonesia, dan tentunya bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan selaku regulator kami. Dan yang terakhir dari pilar marketing dan juga destination management ini, bagaimana program-program untuk mengatraksi wisata gitu, program bundling, joint marketing, juga yang terkait dengan hospitality, penyediaan dari sisi akomodasi hotel dan lain-lain, semuanya di sini di dalam satu pilar yang nanti akan mendukung dari pilar-pilar yang lain, Pak. Jadi 3 hal itu yang menjadi strategi kami di tahun 2024. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah, Pak. Dalam upaya pengembangan destinasi wisata di Indonesia, strategi apa yang dilakukan InJourney khususnya dalam hal segmentasi wisata di DPSP? Silakan. Iya, jadi tadi kami membagi menjadi dua segmentasi market ya, dari yang terkait dengan mass tourism maupun juga yang special premium tourism. Jadi yang special tourism ini di mana dia memiliki value yang cukup tinggi gitu, dan tapi dari sisi impact-nya rendah. Ini contoh di beberapa destinasi seperti di Labuan Bajo, di Bali atau Eka Sanur, dan juga beberapa destinasi lain. Sedangkan untuk yang di mass tourism ini yang memiliki impact yang cukup tinggi tapi value-nya rendah, ini kita akan fokus kepada low hanging fruit ya, yang bisa langsung diambil gitu, karena dampaknya cukup besar. Di Jakarta, Medan, Surabaya dan beberapa kota-kota lain yang memiliki market yang cukup tinggi, Pak. Jadi dari situlah segmentasi dari pariwisata yang kami lakukan, juga dengan beberapa inisiatif-inisiatif yang ada untuk mendukung upaya untuk pengembangan pariwisata di destinasi tersebut, Pak. Jadi itu yang kami lakukan, Pak. Oke, berikutnya masih ada pertanyaan dari mahasiswa program studi sastra Arab ini. Mohon dijelaskan, Pak, bagaimana parenting strategi dan peran holding dalam mengelola member secara grup.
Iya, iya. Jadi kami tadi memiliki 6 member dengan portofolio dari hulu ke hilirnya gitu, ditambah nanti dengan adanya subcluster yang baru ASC tersebut. Artinya di sini ada satu tugas perannya dari eJourney, baik selaku holding yang mengelola korporasi, maupun juga terkait dengan sebagai orkestrator pariwisata gitu. Kami melakukan satu strategi dan ini dibagi menjadi dua, tadi yang active management dan juga strategic management, di mana untuk tourism orchestrator ini marketing dari sisi promotion, customer experience, dan juga yang lainnya ini dilakukan dengan cara active management. Sedangkan untuk yang di korporasinya itu dilakukan dengan strategi manajemen, bagaimana kita memberikan direction kepada para member, lalu dari sisi organisasi, human capital, dan kebijakan legal dan governance seperti itu, Pak. Dan ini kami juga memiliki satu corporate charter yang disepakati bersama, yang tertuang dalam satu kebijakan yang ditetapkan oleh holding, bagaimana peran dari masing-masing member itu dilakukan. Jadi bagaimana terkait dengan penyusunan rencana jangka panjang, anggaran, terkait dengan portofolio bisnis, governance, KPI dan lain-lain itu dituangkan dalam satu kebijakan yang ada, ya, dan itu menjadi satu referensi kita dalam menjalankan perusahaan di seluruh member. Jadi itu Pak yang kami lakukan dari sisi parenting. Oke, masih banyak pertanyaan ya, tapi kami batasi saja karena ini hari Jumat ya. Ini pertanyaan terakhir ya, mohon maaf bagi yang tidak dibacakan pertanyaannya. Ini bagaimana peran mahasiswa dan akademisi, terutama dari FIB Unpad, dalam membantu mewujudkan strategi PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau maupun anak perusahaan lainnya di tahun-tahun mendatang? Iya, iya Pak. Jadi konsep kami untuk bisa juga memberikan sharing dari pengalaman dan juga ilmu kepada para mahasiswa, bentuknya dalam seperti magang, seperti mungkin mengajar di Unpad itu sendiri, dan juga program-program lain seperti riset dan kayak menyusun kajian gitu ya Pak ya, kajian di kami bisa membantu. Jadi itu memang kami sangat terbuka Pak dengan kerjasama konsep pentahelix tadi Pak. Di sini nanti kita bisa membuat satu kayak semacam kontrak payung gitu ya, untuk bisa menjadi satu pegangan untuk bersinergi dan kolaborasi yang nantinya dilakukan di holding, sehingga nanti di seluruh member ini juga bisa menggunakan kontrak payung tersebut untuk menjadi satu referensi untuk kerjasama tersebut. Jadi prinsipnya kami terbuka Pak, sangat terbuka dengan sharing maupun pengembangan dari sisi SDM untuk bisa meningkatkan, dan juga membantu kami hal-hal yang bisa dari sisi kedua pihak gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Binta. Ini ada terakhir, ini bukan pertanyaan ini, tapi usulan. Selamat pagi, mohon izin untuk share paparan untuk disampaikan kepada staf ahli manajemen krisis di institusi Kemenparekraf. Mudah-mudahan dapat dijajaki untuk presentasi ke Kemenparekraf. Terima kasih. Ini sangat mungkin ya, dan Unpad bukan hanya mengajak kolaborasi, bukan hanya dengan satu kementerian, karena Unpad akan menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh BUMN Holding pada tanggal 11 Desember mendatang. Gitu ya. Pak Binta, menarik sekali. Sayang kita dibatasi oleh waktu ya. Ini terima kasih banyak saya atas nama FIB, atas nama Unpad,
kepada Pak Binta, pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang berkenan hadir dalam acara ini. Moga-moga apa yang sempat tadi saya sampaikan, kerjasama khususnya antara FIB dengan kantor Bapak, umumnya antara Unpad dengan kantor Bapak lebih bisa dikonkretkan dalam beragam bentuk ya di antaranya jika ada mahasiswa kami yang tertarik magang di tempat Bapak, mohon diterima. Welcome, Pak. Yang kedua, jika nanti ada lulusan kami melamar ke kantor Bapak, juga mohon dipertimbangkan untuk bisa turut berpartisipasi memajukan pariwisata Indonesia. Dan juga ketika nanti kami membutuhkan pembicara untuk mengisi kuliah umum di fakultas kami, mohon kesediaan Bapak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Para mahasiswa hadirin, sebelum acara ini kita tutup, beri aplaus untuk Pak Binta. Saya berkeyakinan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan besok lusa masih bisa berlanjut. Saya Muhammad Muhsin Zakaria sebagai moderator. Mohon maaf jika dalam memoderasi acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh